Video presentasi ini adalah bentuk tugas dari mata kuliah kami, yaitu manajemen desain. Dan pada video ini kami akan membahas manajemen desain dari salah satu studio animasi yang sudah cukup terkenal asal Malaysia, yakni Leskopaku. Dan yang akan kami sampaikan setelah ini mungkin ada yang tidak sepenuhnya fakta karena memang hasil riset. Sebelumnya izinkan untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Teuku Raja Arzaki dengan NIM 122380093. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukti Yutansya Maulana dengan NIM 122380138. Sebelumnya, izin perkenalkan, nama saya Ilham Akbar, NIM 122380142. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ari Desemson Tambunan dengan NIM 122380127. Leskopaku Production SDN BHD adalah organisasi manufaktur animasi 3 dimensi dengan status MSc yang berbasis di Shah Alam, Selangor, Malaysia. Leskopaku tidak hanya bekerja di bidang animasi, tetapi juga menjadi organisasi produksi penuh yang juga melibatkan penyerahan ide, rekaman suara, dan pasca publikasi yang disertakan dengan karya animasinya. Studio ini melibatkan banyak tenaga kerja dari talenta muda. Studio Leskopaku Production mempunyai website yang bisa kamu kunjungi, yakni https://www.leskopaku.com. Website Leskopaku berisi dengan beragam artikel serta informasi terkait kegiatan dan perkembangan studio ini dalam berbagai lini seperti animasi, event, project, merchandise, lowongan pekerjaan, kontak terkait, struktur organisasi, penghargaan, dan lainnya, termasuk detail sejarah dari studio itu sendiri. Desain websitenya cukup simpel dengan nuansa warna hitam dan kuning tanpa banyak ornamen. Seperti pada studio animasi umumnya, tentunya Leskopaku mempunyai struktur organisasi, yaitu untuk pengarah urusannya ada Haji Burhanuddin Mohradi, ketua pengarah isi kandungan ada Hajah Ainun Arif, pengarah isi kandungan ada Nur Nakuyah Burhanuddin, lalu ada Adam Amiruddin sebagai pengarah kreatif, Razuri Ajmain juga pengarah kreatif, Syed Nur Faiz Khalid bin Syed Ibrahim pengarah kreatif, Tang Ying Suk pengarah produksi, Nick Ahmad Rasidi bin Nick Onman sebagai pengarah animasi, Salsabila bint Syekh Khalid sebagai pengarah animasi, Haris bin Amran pengarah seni, Muhammad Zaki Ishak pengarah audio dan musik, Tan Sik Weik sebagai pengarah penyelidikan dan pembangunan, Akmal Hisyam pengarah teknikal, Syed Zulfaiz Khalid bin Syed Ibrahim pengarah teknikal, Hazimin Hamdan pengarah project Upin Ipin, Muhzarin bin Abdul Karim ketua media dan permainan video. Dan ada banyak juga karya-karya yang telah dihasilkan oleh studio ini. Sebut saja untuk film layar lebar ada Geng Pengembaraan Bermula yang diciptakan pada tahun 2009, lalu ada seri Upin dan Ipin Jeng 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 tahun 2016, lalu ada film Upin dan Ipin lagi dengan judul Krisyamang Tunggal pada tahun 2019. Dan untuk seri televisinya tentu saja ada Upin dan Ipin yang sudah tayang sejak tahun 2007 dan sampai sekarang masih ada. Lalu ada pada zaman dahulu juga. Leskopaku juga memiliki lini cabang, yakni Leskopaku Games Development Incorporated atau yang biasa disingkat dengan LCGDI, yang bertugas untuk menciptakan game berdasarkan karya-karya dari studio animasinya. Sebut saja seri Upin Ipin yang berhasil mendapat adaptasi game mobile pada tahun 2018 silam dengan tajuk Upin dan Ipin Ice Kacang Maker Best in Town. Tentunya selain ini masih banyak game lainnya yang telah dipublikasikan. Yang paling fenomenal jelas kolaborasi bersama antara Leskopaku Production, pencipta Upin dan Ipin ini, dan Suburaya Production, pencipta seri Ultraman. Tentunya kolaborasi ini kala itu tidak pernah dibayangkan oleh para penggemar karena konsep kedua seri yang sangat berbeda jauh dari seri demografi penonton. Namun lagi-lagi Leskopaku mampu membuktikan dengan eksekusi yang baik dan tepat. Kolaborasi ini pun sukses dan sempat dilakukan beberapa kali dengan memasukkan Ultraman milik Suburaya ke dalam
Universe seri Upin dan Ipin milik Leskopiaku. Manajemen Leskopiaku terdiri dari individu yang memiliki pengalaman luas dalam industri hiburan dan animasi. Pengarah utama dan pengasas Leskopiaku adalah Burhanuddin Razi. Beliau terlibat dalam proses kreatif serta pengurusan harian syarikat. Selain itu, Leskopiaku mungkin juga mempunyai beberapa individu lain dalam jabatan pengurusan yang membantu dalam aspek-aspek seperti produksi, pemasaran, dan keuangan. Ya, seperti itu. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya tadi. Saya selalu ingin lingkungan kerja jadi menyenangkan, kata pendiri Leskopiaku Production, Baharudin MD Radzi, sebagaimana dikutip Dream dari The Star, Minggu 28 Desember 2014, dan perkataan ini bisa jadi alasan dibalik suksesnya studio asal negeri jiran ini. Tentunya sebagai studio animasi, Leskopiaku perlu melakukan promosi untuk memasarkan karya-karya serta produk mereka, dan ada banyak cara yang dilakukan oleh studio ini, seperti promosi jalur televisi, media sosial, iklan di kawasan umum. Namun tentunya salah satu strategi promosi yang paling menarik serta unik ialah konsep belusukan, seperti layaknya politikus yang sedang mencari simpati kepada khalayak. Leskopiaku biasanya melakukan sesi-sesi pendekatan kepada penggemarnya yang didominasi oleh anak-anak dengan sangat tepat dan cermat, sehingga menambah potensi penggemar bahkan di kalangan orang dewasa. Contohnya saja seperti acara Upin dan Ipin Jeng 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 yang bisa disebut juga acara jumpa fans. Acara ini memiliki pendekatan yang humanis, karena meski tujuan utamanya promosi dan menampilkan atribut-atribut hak kekayaan intelektual Leskopiaku, namun dilakukan secara halus sehingga feedback atau timbal balik dari para penggemar juga kian menguat. Leskopiaku juga sering bekerja sama dengan beragam perusahaan atau platform untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Hal ini dibuktikan dengan kerjasamanya dengan Prime Video yang dimiliki oleh Amazon. Film-film animasi terbitan Leskopiaku Production telah menjadi salah satu video dari tontonan utama di Prime Video. Di sini saya akan menjelaskan proses pemasaran produk Lekopek dimulai dengan penciptaan animasi seperti Misi Mustaq dan Geng Pengembaraan Bermula, meraih penghargaan untuk membangun citra positif. Dengan kemenangan tersebut, perusahaan mendekati stasiun televisi dan platform digital, menjalin kemitraan serta bernegosiasi kontrak hak siar. Dengan karakter populer seperti Upin Ipin, Leskopiaku menarik peminat penyiar dan platform digital. Strategi pemasaran melibatkan iklan di berbagai saluran dan pemanfaatan media sosial untuk membangun kesadaran merek. Konten animasi monetisasi melalui penjualan episode, merchandise, dan sponsor, mendukung kelangsungan bisnis melalui berbagai sumber pendapatan dengan kombinasi kreativitas produksi dan strategi pemasaran. Leskopiaku berhasil memasarkan produknya ke televisi dan digital channel seperti Disney, MNC, dan channel-channel televisi lainnya.